selamat datang kembali teman-teman di tutorial Unity Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Kita akan masih melanjutkan kembali pembahasan tentang input system kita. Dengan kali ini kita mau bahas tentang namanya input system workflow. Jadi kalau teman-teman lihat di dokumentasi input systemnya Unity, teman-teman di dalam workflow-nya input system yang baru ini, kita punya 3 workflow. Ada using action and player input component, dan directly read device state. Jadi cara penggunaan input system yang kita sudah pelajari sampai video yang sebelumnya itu hanya adalah satu buah pendekatan atau satu cara pendekatan penggunaan input system. Jadi kita di sini punya 2 lagi cara yang belum kita bahas, yaitu caranya menggunakan input system yang mungkin lebih sederhana dibanding yang kemarin kita cobain. Jadi di sini Unity menyediakan 3 macam cara sebenarnya untuk kita bisa menggunakan input system di Unity ini. Yang kita sudah pelajari itu adalah bagian yang kedua yang disarankan, yaitu menggunakan action dan player input component. Nah, yang kita mau bahas hari ini adalah bagaimana cara menggunakan action saja langsung dan menggunakan default project wide action begitu ya. Nanti kita akan bahas itu, dan juga ada juga caranya menggunakan device state langsung. Ini adalah kalau misalnya kita pengen cepat mungkin bikin prototype atau bikin sebuah proyek yang cuma buat nyoba-nyoba gitu ya, kita nggak perlu bikin input action yang rumit-rumit, kita pengen langsung pakai inputnya. Kalau pengen pakai input system baru, gimana caranya? Oke, mari kita mulai aja teman-teman. Kita akan coba lihat dulu aja. Jadi input system yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya itu adalah input system yang workflow-nya itu yang tipe kedua, yaitu action dan player input. Jadi kita bikin binding di dalam action, kemudian kita punya player input komponen, lalu kita punya script kita untuk jalanin, untuk connect-in dengan si player input komponennya ini. Ini yang kemarin kita sudah coba ya. Nah, pendekatan ini enaknya itu adalah teman-teman kita bisa punya si player input komponen ini, dan kita bisa langsung assign atau menempatkan metode-metode yang kita butuhkan di sini kalau pakai Unity event gitu ya, dan juga pilihan-pilihan yang lain juga ada tersedia yang bisa kita gunakan langsung di sini di dalam player input komponen. Jadi kita punya level abstraksi yang lebih tinggi gitu ya, kita bisa lakuin segala macam dan ini lebih komplit begitu. Tapi kelemahannya tentu saja ya jadi lebih lama untuk kita settingnya gitu ya, lebih lama untuk kita mulainya gitu. Nah, sebenarnya pendekatan yang lebih sederhana teman-teman adalah menggunakan namanya workflow yang menggunakan langsung action gitu ya, di device action langsung script. Nah, ini tidak punya player input komponen yang sebelumnya kita gunakan gitu ya. Kita akan coba yang cara ini teman-teman. Kita sudah punya satu project baru lagi. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan bahwa di sini itu kalau kita punya di dalam package manager kita ya, kalau kita lihat di in project kita, pastikan si input sistemnya itu sudah di atas versi 1.7. Nah, karena si penggunaan action yang ada di sini, yang saya mau ajarkan di sini adalah si input system yang sudah di atas 1.7. Jadi saya menggunakan 1.10. Kalau teman-teman menggunakan input system yang di bawah 1.7, codingannya nggak akan jalan. Nah, kalau teman-teman bingung, nah di sini kan saya juga mengalami bug di Unity-nya, di mana si input systemnya itu nggak bisa langsung di install yang terbaru begitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di video saya yang sebelumnya itu saya installnya itu 1.4 yang udah outdated gitu ya, input systemnya. Nah, kalau teman-teman pengen install input system 1.10 ini, kalau sama seperti saya bugnya begitu ya, maka teman-teman bisa masuk ke plus di sini, lalu bisa install package by name. Teman-teman bisa pilih com.unity.input system, lalu tinggal pilih aja 1.10.0. Ini kalau teman-teman mau tinggal install di sini, tapi saya udah install jadi nggak usah saya masukin. Jadi kita bisa nambahkan atau install package ini by name-nya. Jadi nggak perlu kita search gitu ya. Dan juga teman-teman kalau misalkan kita sudah menginstal si input system ini, jangan lupa nanti kita harus nge-restart si project-nya. Lalu ketika nanti restart, kita teman-teman akan keluar sebuah Windows untuk menyatakan apa kita pengen mengganti input system yang lama itu dengan yang baru. Kita yes aja ya teman-teman, jangan lupa itu. Nah, kalau di project yang sebelumnya saya gunakan, kita menggunakan input system lama dan input system baru sekaligus ya. Nah, kalau pengen sekaligus seperti itu, kita nggak bisa nanti pasang yang namanya default project wide action. Nah, di sini teman-teman, kalau kita sudah punya settingan kita seperti ini, project kosong saya di sini, saya cuma punya kamera dan saya punya sebuah sprite yang punya rigid body dan script. Scriptnya masih kosong by the way. Nah, kalau saya pergi ke edit lalu ke project setting di sini, nah di sini dalam input system package, kalau teman-teman sudah klik yes ketika restart, ya, ketika restart si Unity-nya, ketika habis install input system lalu restart, kita akan ditanya kalau yes, maka dari di sini adalah input system package-nya ini akan keluar input system yang
seperti ini, yang ada project white actions. Nah, project white action ini adalah sebuah settingan di mana teman-teman bisa masang input action di sini, dan itu kepakainya itu untuk satu project, untuk satu seluruh project begitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan. Jadi sebelumnya teman-teman saya sudah punya di dalam aset saya sebuah input system. Input systemnya ini masih kosong gitu ya, tidak ada isinya. Kita bisa langsung klik assign sebenarnya untuk jadi project white input action ya. Kalau misalkan teman-teman nggak keluar ini dan nggak keluar settingan yang tadi, berarti teman-teman masih menggunakan input system yang lama atau menggunakan gabungan input system gitu ya. Nah, di sini kalau dilihat seperti ini, kita bisa klik di sini, lalu kita bisa pilih input systemnya di sini, atau kita bisa klik di bagian ini yang assign as project white input system, input action begitu ya. Bisa yang manapun, kita akan coba di sini aja. Kita klik. Nah, kalau teman-teman lihat settingnya, nah sekarang jadinya di dalam input system package-nya ini kita jadi punya input action di sini. Nah, input action-nya sama persis seperti yang sebelumnya teman-teman, jadi kita bisa pasang di sini. Misalkan player, lalu action-nya misalkan move right. Move right ini tipenya button, kita akan tambah binding. Kita akan add binding. Satu aja bindingnya, kita akan pasangnya di tombol space. Tombol space. Jadi kita punya binding untuk player, untuk namanya action-nya move right. Kita akan move right kalau kita tekan tombol space. Itu adalah si input action yang kita udah punya. Nah, ini masuknya adalah project white actions. Nah, untuk jalan ini teman-teman gimana caranya? Nah, kalau sebelumnya kita akan pasang di dalam sebuah MC ini sebuah komponen namanya player input. Nah, sekarang kita nggak lagi pasang player input, kita langsung masuknya ke dalam script. Jadi ini udah motong prosesnya gitu ya. Ini script saya teman-teman. Jangan lupa pertama kali kita harus tambahkan dulu Unity Engine.input system. Ini harus kita tambahkan supaya kita bisa akses input systemnya. Kalau belum tambahin, ketik aja manual gitu ya. Lalu kita akan tambahkan sebuah input action. Sebuah variabel tipenya input action, namanya move right action. Nah, ini name convention ya gitu ya. Cara penamaannya biasanya adalah nama actionnya, terus di belakangnya ada action. Supaya ngebedain aja dan gampang buat dibaca. Nah, kalau kita udah punya input move right action ini teman-teman, karena saya punya rigid body dan saya pengen gerakin, saya juga akan bikin rigid body di sini buat 2 dimensi. Body aja deh. Oke. Lalu di start ini saya mau ambil body dulu. Ini sama dengan get component. Oke. Lalu setelah body yang saya dapatkan, saya akan panggil move right action di sini adalah dari input system. Actions, find action. Find action-nya namanya apa? Namanya move right. Nah, di sini teman-teman saya mencari sebuah action dari list of action. Di sini input systemnya punya banyak action. Action-nya kita cari action yang namanya move right. Kurang lebih seperti itu ya caranya. Nah, kalau teman-teman di sini actions-nya ini di kriwal-kriwal begitu ya, error, itu karena teman-teman tidak menggunakan si input system yang di atas 1.7. Oke ya. Jadi sini find action itu untuk mencari si actionnya berdasarkan nama yang teman-teman bikin di sini. Move right actions. Teman-teman juga bisa sebenarnya panggil kalau pengen punya banyak action map, kita bisa panggil kayak gini. Ini kalau kita pengen tahu ini action mapnya, ini actionnya begitu ya. Kita usah dulu aja, kita langsung kosongkan dulu. Nah, kalau udah dapat teman-teman, ini sama caranya seperti yang kita pakai untuk yang kemarin kita buat C# event ya. Jadi kita bisa panggil di sini move right action, perform itu kita mau bikin satu buah action listener yang move right action perform ini. Kita bisa panggil debug lock move right. Lalu kita juga bisa panggil body titik force. Ini kita new for top 2 10 kemana. Nah, tapi ini belum jalan teman-teman kalau misalkan kita belum panggil protection titik ini. Jadi cara penggunaannya sama dengan cara yang sebelumnya kita sudah pelajari, cuman bedanya di sini kita nggak lagi menggunakan input action komponen di dalam game kita. Oke, nah kalau udah kita mau coba aja, kita play. Nah, ini kalau saya space teman-teman, kita bisa lihat move right ya. Move right terus.
Oke. Nah, kalau teman-teman mendapatkan error yang namanya null reference error gitu ya, itu karena mungkin input sistemnya tidak bisa menemukan si actionnya. Itu bisa jadi karena dua hal, satu namanya salah, kalau enggak, kedua itu kalau teman-teman belum memasang si inputnya itu dalam si project setting. Jadi kalau si input sistemnya belum seperti ini, ya di bagian input system package ini belum seperti ini, maka si move right ini tidak bisa didetect, teman-teman, tidak bisa di find action. Harus sudah seperti ini di dalam project setting, baru sudah bisa didapatkan si actionnya, karena input action di sini adalah yang namanya project wide action, jadi bisa dicari oleh siapapun, gitu ya kurang lebih. Nah, ada pendekatan satu lagi yang belum kita bahas, teman-teman, yaitu langsung menggunakan namanya device state. Nah, kalau yang di sini, ini juga salah satu cara yang paling, apa ya, simple, paling sederhana, teman-teman, untuk melakukan atau menerima input dari user, yaitu kita bisa langsung ngelihat, baca daripada state device-nya. Nah, untuk cara yang seperti ini, teman-teman, ini sebenarnya mirip kayak cara yang dulu-dulu gitu ya, di old input system gitu ya, di mana ya teman-teman bisa langsung ambil, misalnya keyboardnya lagi tekan tombol apa, mouse-nya lagi tekan tombol apa, joystick-nya lagi tekan tombol apa, langsung dibaca di dalam script. Kelemahannya tentu saja ya kelemahan seperti yang dulu-dulu gitu ya. Ini cepet, ini simple, tapi kalau misalnya rumit jadi repot gitu ya. Kita jadi susah untuk membuat sebuah kumpulan action kalau misalkan kita menggunakan cara seperti ini. Kita coba aja langsung supaya teman-teman kebayang. Gitu. Jadi teman-teman di sini di dalam si update ini saya akan pasang. Kita bisa akses tidak kalau kita sudah pasang si Unity Engine Input System di sini, kita bisa akses langsung ke keyboard device kayak keyboard sini, kita bisa pakai K misalkan gitu ya. Kita bisa panggil keyboard titik current, yaitu keyboard yang saat ini sedang digunakan. Kita bisa cek if key titik misalkan space, atau jangan space key deh, kita udah pakai space ya, kita pakai apa ya, shift deh, shift key misalkan. Shift key, oke, left shift key. Nah, ini bisa kita titik lagi, kemudian kita bisa cari is press gitu ya. Is press sini. Nah, kita bisa pasang sesuatu sangat seperti ini. Kalau express ini sebuah boleh nih teman-teman, ini kita segini. Tebak lock gitu ya. Lalu tombol shift ditekan. Jadi si keyboard objek di sini, punya berbagai macam properties yang bisa kita baca di sini. Ya, termasuk di dalamnya tadi ada numpad, ada per masing-masing keyboard gitu ya. Juga di sini beberapa metode-metode juga yang bisa kita gunakan, misalnya read object, ada reset to default state, dan teman-teman bisa menggunakan si keyboard object ini dengan berbagai macam cara, tapi intinya itu adalah kita bisa mengakses kondisi keyboard kita saat ini. Jadi tanpa kita perlu bikin dulu actionnya, pasang dulu, misalkan ini harus button, atau ini mesti vektor 2, begitu ya. Kita bisa langsung akses ke keyboardnya seperti ini. Kalau saya jalankan, ya itu lihat shift ditekan, gitu ya. Ini langsung keluar kalau saya tekan tombol shift. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk keyboard saja, teman-teman, tapi juga berlaku untuk setiap macam device yang kita miliki. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan mouse, kita panggil aja mouse M, misalkan sama dengan mouse.current. Oke. Kemudian kita bisa cek misalkan if M titik left button, kemudian kita bisa cek is press, gitu, sama kayak tadi ya. Kita bisa bilang debug the block, button ditekan atau diklik gitu ya. Nah, kalau kita mau menggunakan metode atau properti yang lain juga bisa. Kalau misalnya kita mau cari yang lain, ya misalkan di sini kita punya click count. Ya, click count itu adalah jumlah klik yang sedang saat ini disimpan. Jadi kalau misalkan kita punya mouse, sebenarnya kita menyimpan jumlah klik yang kita lakukan cuma dalam rentang waktu tertentu. Jadi kalau rentang waktu udah lewat, jadi nol lagi. Kita bisa bilang begini, value ya. Nah, kita bisa bilang ini misalkan m titik click count value string. Kemudian kita plus lagi misalkan dengan kali. Selain mouse, kita juga bisa menggunakan joystick, teman. Kalau kita mau pakai joystick juga bisa. Di sini contohnya misalkan saya mau pasang joystick dulu ya.
Nah, kita bisa pasang joystick, misalnya joystick J, misalkan dengan joystick current. Lalu kita bisa cek if J titik read value. Nah, read value ini menghasilkan faktor 2 ya teman-teman. Kemudian kita bisa bilang dia titik magnitude-nya lebih besar daripada 0, berarti ada pergerakan begitu ya. Kita bisa langsung aja di backlog log ya titik stick ya, read value ya, ini faktor 2 nya langsung kita di backlog misalkan seperti ini. Oke, jadi kita punya mouse, kita punya joystick. Kita coba ya. Jalanin. Sekarang kalau saya klik di sini, teman-teman bisa dapatkan di sini tombol ditekan 1 kali, kalau dua kali, 3 kali, 4 kali gitu ya. Ya, kalau saya lepas dan terpilih berapa lama, saya klik lagi, dia jadi sekali lagi. Oke. Ini karena dia keluar terus, teman-teman, kita harus matiin dulu aja. Ini karena dia keluar terus ya. Count-nya lebih bisa daripada 0. Kita dulu aja ini, komentar ya. Sekarang kita mau cobain joystick. Sekarang kalau saya gerakin joysticknya, teman-teman bisa lihat di sini ada vektor 2 hasil dari pergerakan joystick saya. Oke ya. Oke, aku rasa cukup dulu teman-teman mengenai penjelasan tentang 3 macam cara workflow yang bisa kita gunakan dalam input system di Unity. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman bisa pilih mau menggunakan workflow yang mana yang paling nyocok sama cara teman-teman mau bikin game. Oke, kita akan masih membahas lagi tentang input system ini di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Bila bermanfaat, tolong di like, tolong di subscribe, dan boleh di share ke teman-temannya sebagai teman-temannya juga tahu cara pakai si input system ini kayak gimana. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.